Bayangkan jika sosok yang kita kenal sebagai Siddhartha Gautama Sang Buddha bukan sekadar tokoh spiritual, melainkan seorang nabi yang diutus Tuhan. Sebuah gagasan yang terdengar mengejutkan, bahkan kontroversial. Namun, berbagai catatan sejarah, kitab suci, dan temuan arkeologi memberi petunjuk bahwa kemungkinan ini tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya, apakah sejarah selama ini menyembunyikan kebenaran tersebut dari kita? Pertanyaan singkat, jawaban rumit. Tergantung bagaimana Anda mendefinisikan kata nabi. Di satu sisi, Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha adalah figur religius besar yang mengubah cara jutaan orang memahami penderitaan, etika, dan pembebasan spiritual. Di sisi lain, istilah nabi-nabi profet dalam tradisi Abrahamik membawa konotasi khusus, penerima wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa yang diutus untuk menyampaikan pesan ketuhanan. Ketika dua definisi itu bertabrakan, muncul banyak tafsir, debat, dan juga miskomunikasi lintas budaya. Di bawah ini saya uraikan secara menyeluruh. Siapa Buddha menurut sejarah? Apa makna teknis kata nabi? Bagaimana ajaran Buddha berbeda atau mirip dengan model kenabian? Serta bagaimana berbagai tradisi agama memandang status Buddha. Di akhir, kesimpulan yang berimbang bukan untuk memaksakan pandangan, melainkan agar Anda punya gambaran lengkap untuk menilai sendiri. Jika nabi didefinisikan secara ketat sebagai orang yang menerima wahyu dari Tuhan monoteistik dan menyampaikan pesan itu, maka Buddha bukan nabi dalam pengertian itu. Jika nabi diperluas menjadi guru besar atau utusan moral spiritual yang membawa ajaran baru untuk umat manusia, maka banyak pihak terutama yang bersifat ekumenis bisa menyebut Buddha prophet-like atau setara nabi dalam makna luas. Sekarang kita masuk ke pembahasan mendetail. 1. Siapa? Siddhartha Gautama Buddha. Gambaran historis singkat. Nama historis. Siddhartha Gautama, kurun waktu paling sering dikaitkan abad ke-5 ke-4 sebelum Masehi, ada variasi kronologis di kalangan sarjana. Latar, lahir dalam keluarga satria di wilayah yang sekarang merupakan perbatasan India, Nepal, Lumbini, Kapilavastu. Perjalanan, setelah mengalami penderitaan manusia, penyakit, tua, mati. Ia meninggalkan kehidupan istana, mencari jawaban. Melalui praktik meditasi dan kontemplasi, ia mencapai bodhi pencerahan dan menjadi Buddha yang terjaga atau yang tercerahkan. Ajaran inti 4 kebenaran mulia dukkha, sebab, dukkha tanha, atau keinginan. Pembebasan dari dukkha. Jalan menuju pembebasan jalan berunsur 8. Hukum dependent origination pa-icca samubda, praktik etika dan meditasi. Peran, guru, dan pendiri komunitas sangha, biarawan, atau biarawati. Bukan pendiri agama yang mengklaim wahyu dari satu Tuhan pencipta. 2. Apa? Arti nabi-nabi profet. Definisi dan ciri umum dalam tradisi Abrahamik Yahudi, Kristen Islam. Nabi umumnya adalah orang yang menerima wahyu atau komunikasi dari Tuhan yang personal melalui malaikat, penglihatan, firman langsung, diserahi tugas menyampaikan pesan ilahi kepada umat peringatan, hukum, bimbingan moral, sering menekankan monoteisme keesaan Tuhan dan ketaatan kepadanya. Posisi kenabian dikaitkan dengan otoritas ilahi, bukan hanya otoritas moral atau kebijaksanaan pribadi. Di luar konteks Abrahamik, istilah nabi kadang dipakai lebih longgar untuk menunjuk figur yang membawa wahyu atau misi religius. Namun makna historis atau teologisnya tetap sangat beragam di banyak budaya. 3. Cara kerja wahyu versus pencerahan. Perbedaan metodologis wahyu prophetic model. Pesan datang dari sumber transenden Tuhan kepada seorang penerima yang kemudian menyampaikan pesan itu, biasanya primer adalah kata-kata yang berasal dari Tuhan. Fokus, hubungan Tuhan manusia, ketaatan terhadap perintah ilahi, pencerahan Buddhis model. Realisasi langsung oleh praktisi tentang sifat realitas ketidakkekalan. Penderitaan tanpa diri melalui praktik spiritual, bukan menerima pesan dari entitas eksternal. Fokus, pembebasan melalui pemahaman realitas dan praktik etis atau meditatif. Perbedaan inti, sumber otoritas Tuhan yang berfirman versus pengalaman batin atau insight, objek ajaran tesme versus non-tesme, atau transformasi eksistensial, tujuan kepatuhan ilahi versus pembebasan nirvana. 4. Perspektif Buddhis tentang status Buddha. Dalam Buddhisme sendiri, Buddha disebut Tathagata, Jina, Awakened One, bukan utusan Tuhan. Ia sering menolak klaim-klaim metafisik yang menempatkannya sebagai perantara ilahi. Pendekatannya empiris,
Uji ajaran melalui praktik ehipasiko, datanglah, dan periksa sendiri. Banyak teks Peli dan Mahayana menonjolkan sifat ajaran sebagai hasil pemahaman langsung, insight dan pengalaman bukan transmisi wahyu. Bahkan kata-kata beliau sering dimulai dengan, "Demikian saya dengar," atau "Ini yang saya alami," dan mengantar metode observasi internal. Dalam tradisi Mahayana tertentu muncul konsep Buddha kosmik mis, Adi Buddha, Amit Baha, yang memberi nuansa lebih transenden. Tetapi itu berbeda dari konsep kenabian monoteistik. 5 perspektif Hindu, Buddha sebagai avatar. Dalam beberapa Puranaska Hindu posterior, Buddha disebut salah satu avatar Radyauna-un, inkarnasi Wisnu, umumnya sebagai avatar Radyauna ke-9. Interpretasi ini muncul beberapa abad setelah Buddha historis dan sering dilihat sebagai cara Hindu merangkul atau menyerap tokoh historis yang besar ke dalam kosmologi Hindu. Implikasi teologisis menjadikan Buddha sebagai penjelmaan ilahi, menjembatani penghormatan sambil mempertahankan doktrin teistis Hindu. Ini bukan bukti bahwa Buddha sendiri mengklaim kenabian melainkan respon teologisis dari kelompok lain. 6 perspektif Islam tentang Buddha dalam teks klasik Islam yang mapan Al-Quran. Hadis, tafsir klasik, nabi-nabi yang disebut secara eksplisit berbeda. Banyak disebut dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 25 nabi yang sering disebut. Buddha tidak disebut secara jelas, namun beberapa penulis dan ulama modern atau penulis populer pernah berspekulasi atau mengusulkan identifikasi Buddha dengan tokoh-tokoh yang disebut dalam tradisi Islamis, usaha mengidentifikasi Buddha dengan Du Al-Kifl atau tokoh lain. Ini umumnya bersifat spekulatif dan bukan konsensus tradisional. Kesimpulan, dalam Islam klasik tidak ada penetapan Buddha sebagai nabi. Beberapa diskusi modern membuka kemungkinan interpretatif, tetapi ini bukan posisi mayoritas tradisional. 7 perspektif Kristen dan Yahudi. Tradisi Kristen mayoritas memandang nabi sebagai figur di dalam sejarah. Keselamatan ajaran Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Buddha umumnya dipandang sebagai guru moral filsuf religius, bukan nabi yang menyampaikan wahyu tentang Tuhan Pencipta. Beberapa teolog modern Kristen menyebut tokoh-tokoh non-Abrahamik sebagai prophetic in function, memiliki fungsi serupa, mengkritik masyarakat, ajak kembalikan moral, tapi tetap membedakan sumber otoritas Buddha, tidak dianggap menerima wahyu dari Allah dalam mold teologi Kristen. Itu perspektif Baha. Ajang Bah mengajarkan konsep manifestation of God, yaitu sejumlah tokoh sejarah, Zoroaster, Krishna, Buddha, Musa, Yesus, Muhammad, Bah-ullah, dan sebagainya, merupakan manifestasi yang membawa kebenaran sesuai kebutuhan zaman. Dalam kerangka ini, Buddha dipandang setara dengan nabi besar lain sebagai pewahyuan progresif dari realitas ilahi. Ini adalah contoh tradisi non-Abrahamik yang merangkul Buddha sebagai wakil otoritas transenden. 9 argumen yang memperkuat klaim Buddha adalah nabi ringkasan argumen pro. Kemiripan fungsi sosial. Buddha memperkenalkan pengajaran moral dan spiritual yang mengubah masyarakat mirip fungsi nabi sebagai pembimbing moral. Beberapa ajaran Buddha khotbah moral. Tuntunan etis bisa dipandang sebagai wahyu dalam arti luas, pedoman yang diikuti umat. Pandangan rekonsiliasi seperti Bah menjadikan semua pendiri agama besar sebagai manifestasi satu sumber ilahi yang sama, sehingga Buddha pun termasuk. 10 argumen yang menentang klaim Buddha adalah nabi kontre. Sumber otoritas berbeda. Buddha menekankan pengalaman batin dan pencerahan pribadi. Nabi Abrahamik mengklaim menerima wahyu dari Tuhan Pencipta. Non-teisme, inti ajaran Buddha tidak berpusat pada Tuhan Pencipta atau keesaan ilahi. Fokusnya pada sebab penderitaan dan pembebasan, bukan ketaatan pada Tuhan. Metode, praktik meditasi, dan observasi mental empiris praktis berbeda dari penerimaan wahyu ilahi yang bersifat eksternal dan verbal dalam tradisi Abrahamik. Bukti sejarah. Tidak ada teks awal Buddha yang menaruh klaim kenabian dalam arti wahyu teistik. 11 implikasi teologisis dan praktis jika mengakui Buddha sebagai nabi dalam konteks dialog antaragama. Mengakui Buddha sebagai nabi atau manifestation mempermudah jembatan teologi, mengurangi klaim eksklusivitas pihak tertentu. Namun, pengakuan itu dapat merusak teologi internal Buddhis yang bukan teistik, atau memaksa interpretasi baru yang mungkin tidak setia pada pengalaman historis Buddha. Di sisi lain, menolak secara keras dapat pula menghambat dialog dan penghormatan lintas agama. 12 kesimpulan yang seimbang. Secara teknis dan historis, Buddha bukan nabi. Dalam pengertian Abrahamik klasik,
penerima wahyu monoteistik yang diutus oleh Tuhan Pencipta. Ajarannya lahir dari pengalaman batin dan kebijaksanaan praktis, bukan klaim wahyu ilahi. Secara fungsional dan religius, Buddha dapat disebut prophet-like atau guru transenden karena peran sosial spiritualnya mirip dengan nabi. Memberi pedoman moral, membimbing umat, mengubah tatanan religius sosial. Dalam tradisi yang memiliki kategori lebih luas Misbah Buddha, termasuk dalam deretan pembawa pesan ilahi. Akhirnya, jawaban tergantung definisi. Kalau Anda memerlukan kepastian teologis untuk iman tertentu, lihat definisi kenabian dalam tradisi itu. Kalau Anda tertarik pada fungsi religius pembimbing umum, Buddha masuk limpahan kategori nabi guru besar. Terlepas dari perbedaan keyakinan, kisah tentang apakah Buddha adalah seorang nabi mengajarkan kita bahwa kebenaran kadang tersembunyi di balik lapisan waktu, politik, dan interpretasi manusia. Hanya mereka yang berani mencari, yang akan menemukan jawabannya. Jadi, teruslah belajar, teruslah bertanya. Dan jangan puas dengan jawaban yang setengah-setengah. Jika Anda ingin kita mengupas lebih dalam misteri-misteri seperti ini, jangan lupa subscribe, karena perjalanan kita baru saja dimulai.